Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya ke Pak Menteri, saya coba dengar terlebih dahulu sebenarnya cuplikan dari kejengkelan dari Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna itu. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Bung Plate, nggak ada progres. Saya jengkel, nggak ada progres, ada gemes, ada gregetan. Tadi Dian mengatakan ini mempermalukan. Nah, justru, malu sebetulnya. Justru jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Ini bukan soal perasaan, ini soal kinerja, ini soal kebutuhan untuk mengatasi tantangan bangsa saat ini melalui perbaikan kinerja. Tadi Pak Presiden sudah jelas menyampaikannya. Ini tidak bisa biasa-biasa saja. Saya tentu jengkel kalau biasa-biasa saja. Sekarang dituntut untuk extraordinary. Ambillah langkah, ini bukan soal perasaan. Dan jangan bawa-bawa kinerja untuk mengurus negara dengan perasaan kita. Ini masalah negara, ini harus diselesaikan melalui kinerja. Dan kinerja itu produktivitas, efisiensi, dan pendekatan yang rasional. Bukan pendekatan perasaan. Dan saya tidak melihat itu disampaikan dalam kaitan Pak Presiden mau mempermalukan anggota kabinet. Tidak, justru berharap terbalik dari itu. Peningkatan kinerja kabinetnya itu yang diharapkan. Dan kenapa perlu peningkatan kinerja kabinet? Karena kinerja kabinet adalah stimulus untuk merangsang kinerja bangsa. Jadi konteksnya begitu diumumkan setelah 10 hari untuk juga merangsang kinerja bangsa. Lebih bagus. Baik. Burhanuddin Muhtadi. Saya ingin coba lihat ya, kalau Anda baca sebagai pengamat politik gitu, Presiden marah pada tanggal 18 Juni, kemudian video itu dirilis 28 Juni 10 hari. Ini bagian dari strategi untuk kemudian tadi yang address to the nation atau apapun namanya, atau ini apa yang Burhan baca sebetulnya? Jadi begini, Mas Budiman ya. Pertama, marah di konteks internal rapat kabinet dengan marah yang disampaikan kepada publik jelas punya implikasi politik yang berbeda. Jadi ketika 10 hari rapat kabinet yang diisi dengan kemurkaan seorang presiden atas kinerja kabinetnya baru dirilis, itu artinya ada sesuatu yang patut kita duga. Jadi ada unsur performatif, itu satu. Yang kedua, bagaimanapun Presiden Jokowi meskipun marah, dan kita sudah mendengar misalnya dalam kasus Papa minta saham, tapi tahu saya baru kali ini Presiden marah dengan mengungkapkan kata-kata yang sangat strong. Misalnya reshuffle. Siap mempertaruhkan reputasi politik. Siap untuk mengeluarkan perpu. Siap untuk membubarkan lembaga. Itu kata-kata yang strong. Itu kata-kata yang dalam bahasa komunikasi politik low context. Sudah dipahami oleh siapapun. Jadi ketika itu dibawa keluar, artinya publik bisa mencerna, pasti ada tujuan politiknya. Nah, tujuan politiknya kalau ditanya apa saja itu, satu, tentu saja ini bagian dari upaya Presiden untuk mengirim sinyal baik kepada partai politik yang menitipkan kadernya di kabinet, maupun kepada publik secara luas. Nah, saya sebut publik secara luas karena minimal kalau kita baca hasil survei itu ada gap yang luas. Gapnya itu approval terhadap presiden mengalami penurunan. Meskipun penurunannya tidak sesignifikan penurunan terhadap kinerja menteri. Nah, kinerja menteri turunnya 17% dibanding bulan Februari. Itu statistically significant, itu satu. Yang kedua, sekaligus persiapan kalau misalnya ada reshuffle atau ada kebijakan extraordinary yang lain, publik siap-siap. Karena ternyata seperti yang kita lihat 3 bulan terakhir, ada beberapa kementerian yang disorot karena kinerjanya tidak menampakkan sense of crisis. Burhan, kalau Burhan lihat ini Presiden ini marah kepada para menterinya atau pada situasi sih sebetulnya? Kalau situasi, saya terlalu naif kalau kita menyalahkan situasi. Mengapa? Karena situasi ini sudah terjadi 6 bulan terakhir. Khusus di Indonesia sudah 4 atau 3 bulan terakhir. Bahkan kalau kita baca, kita putar ulang pernyataan Presiden menjelang
pemilu 2019 atau setelah beliau menang, meskipun belum dilantik, itu beliau mengucapkan kata resesi global itu sekitar 100-an lebih. Itu sebelum dilantik. Jadi di kepala presiden saat itu adalah ancaman resesi global. Makanya muncul inisiatif Undang-Undang Satu Jagat, itu satu. Yang kedua, saat itu jangan lupa belum ada COVID. Jadi sudah dari sisi resesi global begitu mengemuka, ada perang dagang Amerika dengan Cina, saat yang sama ada COVID. Jadi menurut saya situasi sudah sangat berat. Jadi marahnya kepada para menteri ya Burhan ya? Clear itu ya. Jadi coba bayangkan Mas, approval rating terhadap presiden secara umum itu 66%. 66%. Turun sekitar 4% dibanding bulan Februari. Tetapi approval terhadap kinerja kementerian itu cuma 55%-an. Kemudian khusus Menteri Kesehatan, mohon maaf survei saya terakhir bersama kawan dari Harvard, Seth Rosenberg, itu di bawah 50%. Bahkan di Jakarta, itu approval rating Menteri Kesehatan cuma 20-an%. 20%. Jadi gap-nya itu jauh sekali. Nah mungkin orang tidak bisa dipersalahkan kalau menduga, mungkin Presiden ingin mengatakan yang salah bukan saya loh, yang salah Menteri itu. Tetapi lagi-lagi ini kan konteks politik yang orang bebas untuk menafsirkan apapun. Baik, baik, saya perlu klarifikasi satu ya. Itu situasi yang kita sebutkan itu bukan situasi COVID, tapi situasi di mana proses pengambilan keputusan menjadi sulit di Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jangan takut mengambil keputusan, jangan lambat mengambil keputusan. Mengapa sampai uang yang atau dana yang sudah disediakan belum bisa terserap dengan baik? Situasi itu yang dimaksud, yang membuat masalah besar. Yang membuat masalah kita, yang mengakibatkan kinerja kabinet secara keseluruhannya tidak bisa bergerak dengan baik. Bukan situasi COVID-nya. Jadi jangan sampai dicampur adukan dengan satu diksi situasi ya. Marah kepada situasi bukan marah kepada masalah COVID, tapi masalah kepada situasi internal bangsa, internal negara. Internal negara di mana proses pengambilan keputusan menjadi sulit. Itu yang harus diperbaiki gitu. Dan ada kata yang disebut oleh Presiden, silakan. Ego sektoral. Jadi ego sektoral itu clear disebut. Jadi ada beberapa kementerian yang kita saksikan dengan sangat telanjang, antara satu menteri dan menteri lain berbeda pendapat. Misalnya soal mudik. Ya, itu kan clear itu, perbedaan pendapat. Nah itu disinggung langsung oleh Presiden. Soal situasi yang disebut oleh Bang Doni, itu betul juga. Makanya ada Ketua KPK dipanggil. Itu bagian dari upaya untuk mengatakan ada banyak kesulitan untuk mengeksekusi anggaran karena ketakutan birokrasi dalam mengeluarkan anggaran. Nah ini yang kemarin dijelaskan dengan sangat baik oleh Bung Dahlan Iskan. Karena eksekutornya kan sebenarnya birokrat ya, tetapi birokrat di bawah. Mungkin dirjen atau direktur itu yang umumnya takut kalau misalnya dikeluarkan tanpa prosedur tanda kutip ya. Baik Burhan. Bung Nasir, jadi kalau penganalisis dari Burhan juga ada miskomunikasi antara menteri yang kurang terkoordinasi yang bikin presiden tuh gregetan sebetulnya. Begitu Anda tangkap? Iya, jadi memang kalau kita menyimak beberapa pemberitaan di media, memang ada tidak sinkron. Tidak sinkron. Ya, jadi bahkan dalam kasus bencana COVID juga begitu. Jadi tidak ada sinkronisasi antara komunikasi dan manajemen bencana. Ya, jadi menteri ini bilang seperti itu, sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemudian bilang lain lagi. Nah, jadi ini yang membuat sebahagian publik bingung ya dengan keterangan-keterangan itu. Padahal kita punya undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Nah, seharusnya ini kan harus dikelola dengan baik. Ya, sehingga kemudian ada kesadaran. Jadi ini kan momentum sebenarnya untuk membangun kesadaran publik. Ya, tapi kemudian presiden dalam pengarahannya itu seolah-olah ini tidak bekerja gitu loh. Dia punya kekuasaan, tapi kenapa kekuasaannya itu tidak bisa bekerja cepat untuk mengantisipasi situasi yang ada? Saya pikir bukan situasi secara global ya soal pengambilan keputusan, pengeluaran uang. Tapi memang kalau saya lihat pidatonya atau pengarahan itu memang menangani soal COVID ini. Karena ketika Presiden mengatakan berdamai ya dengan COVID-19 itu artinya kita harus bisa menyiapkan semuanya. Tapi kan ternyata ketika kita berdamai justru kita lihat bahwa yang namanya angka kematian bertambah, kasus aktif bertambah, kemudian yang sembuh juga bertambah, yang kena infeksi, yang positif juga bertambah. Baik.
Ansi Ya, sebagai Mas Budiman. partai koalisi pendukung pemerintah. Ini dalam- tadi ada kritik gimana? Jokowi nggak bisa kontrol Ya, terhadap dalam menteri-menterinya? situasi normal saja, Pak Jokowi itu bekerja cepat dengan speed yang sangat tinggi. Oke. Fokus, detil, capaian-capaian dan targetnya itu jelas. Apalagi dalam situasi extraordinary ini. Artinya tuntutan kepada tim kabinet itu akan lebih tinggi lagi. Oke. Sementara kemudian evaluasi yang kelihatan tadi lewat serapan itu kan sangat rendah. Maka sangat aneh kalau presiden itu tidak marah. Oke. Kalau presiden tidak marah, itu berarti presiden mati rasa terhadap jeritan dan tangis rakyat. Nah, karena itu tadi saya katakan ini kemarahan yang khas ala negarawan. Kalau tadi ada istilahnya political anger, ya itu bacaan politis, interpretasi politis, baik dari analis politik atau dari lawan politik, itu sah saja dalam era demokrasi ini. Tapi gini, Ansi, kalau saya lihat pengalaman Pak Jokowi 5 tahun periode pertama gitu kan jarang marah dalam tensi yang seperti kemarin itu. Ya marah biasa gitu kan, spontan. Tapi itu kan kemudian oke lagi. Nah sekarang sampai begitu marah dan disampaikan kepada publik loh, saya marah loh. Itu gimana? Ya, saya cerita aja pengalaman saya ketika rapat dengan Kementerian Mitra Kerja. Tidak saja Pak Jokowi yang geram, kami anggota DPR juga ketika melakukan refocusing dan realokasi, Oke. kami juga melihat seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Budiman begitu. Ada kondisi kegagapan, ya, terutama dari mungkin birokrasi di level dirjen dan ke bawah untuk menerjemahkan apa yang dipikirkan oleh presiden diarahkan atau juga yang diarahkan oleh menteri. Ini juga tidak mudah. Anda sebagai Saya kasih partai contoh koalisi satu juga contoh memang konkret. gregetan juga dengan kinerja menteri ya? Saya kasih contoh konkret misalnya, ya. Dalam kasus bantuan-bantuan langsung Hah? yang diperuntukkan bagi petani dan nelayan, itu ada persyaratan harus memiliki akta notaris. Oh. Misalnya, ya, di NTT itu orang urus akta notaris itu 5 juta rupiah. Dalam kondisi orang serba susah seperti ini, ya, pendekatan birokratis formalistik seperti itu, di sisi lain paradigma pandemik ini harusnya, ya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu yang quick yielding income and products. Oke. Nah, bagaimana kalau di satu sisi kita masih pola pendekatan yang biasa-biasa Nah, saja? kalau Ansi melihat ini kelemahannya pada menteri atau karena memang birokrasi yang jelimet pakai akta notaris, pakai ini, pakai itu, atau di mana sebetulnya di posisinya sebetulnya? Ya, saya kira ini ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi itu. Ada level-level of analysisnya di sini. Ya, saya melihat di tingkat birokrasi dirjen pun itu belum mentransformasi pola pikirnya masuk dalam paradigma pandemik. Setidaknya pengalaman kami ketika melakukan rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan sejumlah menteri begitu. Ya, Atau takut sebetulnya? Takut ditahan? ya bisa. Takut ditangkap? Ya, tetapi kan ini situasi extraordinary. Enggak yang membuat Situasi. birokrasi tidak bergerak? Ya. Ya, bisa saja seperti itu yang disampaikan, seperti tadi Mas Budiman sampaikan. Burhan. Tetapi Mas Burhan sampaikan begitu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa presiden itu ingin mengajak bangsa ini, ya, para pembantunya untuk mentransformasi cara kerja dan juga memberikan pesan kepada masyarakat. Ini adalah momentum untuk mentransformasi juga, mentransformasi pola pikir, perilaku dan sebagainya begitu. Oke, baik. Dian, jadi kalau lihat dari Ansi mengatakan memang mengajak kepada bangsa untuk bertransformasi masuk kepada perspektif pandemi, tapi dengan cara merilis video yang 10 hari itu gimana? Ya, saya lihatnya gini loh Mas Budi, ini udah 10 hari dan selalu Mas tadi katakan bahwa ada persoalan di tingkat birokrasi. Menteri-menteri ini kan punya otoritas yang tertinggi di situ. Kenapa dia tidak bisa melakukan gerak cepat dan Otoritas tertinggi ya, bukan birokrat-birokratnya ya? otoritas di dalam portfolionya dia kan. Oke. Artinya bahwa dia untuk bagaimana kinerja, bagaimana dealing with the issue itu bisa dilakukan dengan cepat. Dan itu saya sebetulnya ingin bertanya kepada Pak Menteri ini, sebetulnya apa yang terjadi sampai koordinasi ini tidak bisa dilakukan. Apa sih sebetulnya? Koordinasi bukan tidak bisa dilakukan, tapi koordinasi yang belum efektif itu iya. Karena apa? Para menteri nggak bisa juga kerja sendiri. Dia kerja bersama-sama dengan seluruh jajaran dan ASN birokrasinya ya. Dan tidak mungkin menteri setelah melakukan rapat dan pengambilan keputusan di dalam sidang kabinet, apakah itu paripurna atau rapat terbatas, tidak meneruskannya kepada perangkat birokrasinya, pasti diteruskan. Supaya apa? Supaya ditindaklanjuti.
Tidak mungkin juga tidak melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring. Tidak juga, itu dilakukan. Tapi menggerakkan roda organisasi bukan barang balik tangan. Selama ini ya, sukses nggak sih menggerakkan roda direksi dari sampai direktur sampai kepada kepala? COVID ini baru pertama kali situasi seperti ini terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Dan adaptasi kita ya bukan hanya terhadap masalah kesehatan, terhadap perubahan situasi dan cara bekerja juga tidak mudah. Dan menggerakkannya itu tentu perlu cepat. Dan menggerakkan roda birokrasi yang kita tahu tentu tidak gampang juga. Tidak gampang Saya setuju dengan leadership pemimpinnya, setuju betul itu. Leadership pemimpin di kementerian atau kepemimpinan nasional? Di tingkat kementerian. Nah, operasionalisasi kebijakan negara itu kan ada di kementerian. Ya. Saya setuju leadership itu dibutuhkan. Ya. Dan mendrive leadership itulah yang diharapkan oleh presiden. Ya. Bahwa kabinetnya harus mampu mendrive birokrasinya dengan baik. Ini birokrasi itu prime mover. Jadi kalau mengikuti teori leadership berarti dari kepemimpinan nasional dong yang tidak cukup bisa mendrive menteri-menterinya bekerja dengan cukup cepat. Kalau situasinya normal Mas Budiman ya, kalau situasi dunia normal, situasi Indonesia normal, kinerjanya tidak berkembang dengan baik, itu bisa kita bilang begitu. Tapi ini situasi abnormal untuk dunia, darurat untuk dunia. Ya, tidak sederhana kita mengukur situasi darurat dengan situasi normal, ini berbeda. Saya kira leadership yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo sudah sangat luar biasa. Betul yang disampaikan oleh Ansi tadi ya, bahwa sampai begitu detil, terukur dan keberpihakannya jelas. Pak Jokowi menyampaikan secara tegas, ya demi 267 juta rakyat Indonesia, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Itu secara sungguh-sungguh dan serius. Nah ini yang diharapkan, pertaruhan reputasi politik tidak saja oleh seorang presiden, tetapi seluruh komponen bangsa dan pemimpin bangsanya, termasuk pimpinan partai politik, juga ya, termasuk seluruh lembaga-lembaga politik di negara ini, untuk bersama-sama membangun negara. Baik. Saya akan tanya kepada Burhan. Sebetulnya kalau Burhan baca, sebetulnya video yang dirilis ini ditujukan kepada semua menterinya atau kepada terbatas pada 1-2 menteri. Tapi analisa Burhan setelah jeda berikut ini.